Bun, Iya. kalau dipanggil ayah nengok kayak kenapa sih Bun? Aduh, Serius ayah ini lagi amat buka penting HP-nya. banget ini loh ya. Eh? Sebentar dong. Kenapa? Ada berita apa sih? Ya, tahu gak sih ya teman aku tuh ya. Aku belum pernah cerita kali sama ayah. Jadi tuh dia punya suaminya itu tiba-tiba katanya kepalanya sakit terus. Terus kan dia nggak mau dong periksa di sini, biasalah periksanya harus ke Singapura gitu ya. Darah tinggi jangan-jangan? Enggak ya, sampai di sana katanya ada pembesaran. Pokoknya ada pembesaran pembuluh darah di otak yang katanya bisa pecah kapan aja. Ngeri amat sih. Makanya pengen, tar dulu. Gimana aku bilang gitu. Pokoknya dia ngomongnya gitu, dokternya kan dokternya ngomong bahasa Inggris. Ya kan bisa diterjemahin, aku bilang gitu. Terus nggak, tapi ngomong emang di Indonesia nggak bisa Bun, gitu-gitu harus keluar negeri. Ya kan beda-beda ya, udah tahu. Ya nanti di perjalanan dari Jakarta, dari Indonesia ke sana ke negara orang, ada apa-apa di pesawat. Nah makanya sekarang kan pandemi ya. Sekarang dia bilang setiap berapa kali tuh mesti kontrol. Udah gitu dipakein apa di kepalanya, katanya ada kayak helm dari besi. Dia juga ngomongnya tuh lompat-lompat gitu. Ini juga makanya udah ditelepon aja deh pakai WA kan capek ya bacanya. Apa sih maksudnya gitu. Tapi yang paling penting dia tuh cuma ngeluh bahwa gimana ya, gue tuh kan harus kontrol udah lewat nih, gimana? Gue bilang, memang nggak ada dokter di Indonesia yang bisa. Tapi kita sapa dulu deh pemirsa. Oke. Lalu selamat pagi menjelang siang pemirsa Indonesia Sehat. Terima kasih nih masih menyaksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah pemirsa, kenapa tadi saya bicara mengenai teman saya itu? Karena dia lagi kebingungan. Saya sendiri juga belum bisa ngasih jawaban lebih jauh, tapi hari ini mudah-mudahan dapat jawabannya. Karena nanti ada Dokter Sulaiman nih, Dokter Aiman yang akan hadir bersama kita, dokter spesialis saraf yang akan cerita lebih jauh berhubungan sama aneurisma otak. Apakah yang tadi dia sebutkan panjang lebar itu aneurisma otak? Nanti barangkali kita bahas lebih jauh ya. Sebelum kita bahas itu nih yang masih hangat juga adalah mengenai Corona. Iya. Yang nama klaster nih Bun. Betul. Jadi bicara klaster ini tetap aja ya pemirsa ya, kita hati-hati. Saya mau mengulang sedikit mengenai potensi sumber penyebaran. Jadi setiap keluarga itu mesti langsung bikin peta. Siapa nih yang kerjanya bolak-balik keluar? Karena kemarin ada kasus lagi. Ibu-ibu usianya sudah tua, tidak pernah keluar rumah sama sekali, tapi tiba-tiba terus stroke. Stroke dibawa ke rumah sakit, ternyata positif COVID juga. Ternyata semua pada protes kan anak-anaknya. Gimana caranya ibunya nggak pernah keluar rumah? Lupa dia, anak-anaknya kan keluar rumah. Anaknya keluar rumah bolak-balik, berarti kan bisa juga dong anaknya masih muda dan bisa jadi OTG, sementara ibunya kan sudah tua, bisa penyakitnya ke arah kemanapun juga. Jadi yang paling penting sekarang adalah semua orang yang keluar rumah harus beraktivitas keluar rumah, dia akan jadi potensi sumber penularan. Apalagi keluar rumahnya kemudian berkumpul lebih banyak dengan jarak yang dekat, tanpa menggunakan masker, teriak-teriak. Nah itu dalam seminggu 2 minggu ke depan siap-siap. Hati-hati. Jadi yang pasti kalaupun harus keluar rumah, protokol kesehatan harus dipegang dengan benar. Betul. Dari mulai pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang wajah kalau nggak yakin tangannya itu bersih. Ya, tetap kita harus jaga kesehatan kita dan juga jaga kesehatan orang di sekitar kita. Betul ya. Nah, bicara mengenai aneurisma otak, ini dia jagoannya. Nah, itu dia. Dokter Sulaiman, Dokter Aiman. Dokter Aiman. Assalamualaikum dok. Selamat pagi menjelang siang, Dokter Aiman. Terima kasih. Dok, tadi sampai ke sini susah nggak dok? Kan kalau di Senayan kan penuh dengan demo maksudnya. Iya benar, kebetulan ya. Saya pikir batal acaranya tadi, tapi ternyata jalan terus. Alhamdulillah sih, tapi kayaknya sih sejauh ini tidak mengganggu sih. Alhamdulillah. Ya, rame aja tapi pasti. Masih kondusif lah. Dokter Aiman, aku mau nanya dong kasusnya teman aku itu ya. Ini udah aku baca bulak-balik tapi mau nanyanya aja susah karena dia tuh kalau orang curhat kan panjang banget. Apalagi ibu-ibu curhat mengenai suaminya kan ya. Iya, jadi intinya adalah dia kerepotan harus kontrol ke Singapura, tapi bukan soal itunya, lebih ke arah penyakitnya. Tiba-tiba sakit kepala terus-terusan sampai pernah kejang katanya. Nah, terus kemudian dibawa dong periksa lebih jauh, terus dia bilang ada sesi pengobatan yang pakai helm dari besi, kayak disetrum, apalah panjang lah ceritanya. Nanti barangkali diceritanya nanti ya. Tapi yang namanya aneurisma itu apa sih? Oh iya, ini kita sambil jelasin atau ngomong dulu aja? Ngomong dulu aja. Jadi aneurisma itu sebetulnya adalah tonjolan dari pembuluh darah ya, pembuluh darah. Aneurisma nggak harus di otak, di pembuluh darah. Jadi mana aja boleh?
Ya, tapi memang prevalensinya banyaknya bisa di otak, bisa di aorta, Iya. bisa di bagian torakal, dada, atau iya. di abdominal. Nah, itu bisa terjadi aneurisma karena ada kelemahan dinding pembuluh darah itu. Oke. Iya. Pertanyaannya jadi gini, kenapa itu dia mesti menonjol? Kenapa pembuluh darahnya ujuk-ujuk nonjol dan kenapa harus di otak? Nanti kita tanya. Iya, namanya menarik aneurisma, tapi apakah memang penyakitnya ini menarik? Nah, kita akan namanya bahas cantik, ya. tapi bikin sebel kayaknya sih ya. Anda boleh bertanya ya, jangan Iya. lupa segmen ketiga nanti Anda tinggal bertanya langsung ke Dokter Aiman 5743476, catat ya, atau di 021 5743478. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, terus saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Ya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita baru mulai nih pemirsa ya, kita mau membahas mengenai yang namanya aneurisma otak. Namanya sih cakep, tapi ternyata permasalahannya panjang. Jangan namain anak aneurisma, dicari yang lain aja. Dokter Aiman, kita mulai deh, barangkali apa sih ceritaannya nih? Kita sambil ini ya, jelasin dikit-dikit ya. Bismillah. Ini Dokter Aiman pasti rambutnya panjang ya? Di swab. Kayaknya. Di swab. Di swab aja, swab. Iya. Oke, jadi kita akan bahas tentang brain aneurisma atau aneurisma otak, pembuluh darah otak. Ya. Jadi sebetulnya aneurisma itu adalah salah satu penyebab stroke. Jadi memang kan kita kemarin sempat bahas stroke sumbatan, yaitu 85% kurang lebih, perdarahan sekitar 15%. Dari perdarahan ini ada yang memang karena pecahnya karena hipertensi, jadi lokasinya khas tuh. Nah, tapi ada lagi yang karena SAH kita sebut. Itu kurang lebih sekitar 5%. Dari 5% ini ternyata penyebab SAH 80-90% adalah aneurisma. Jadi penyumbang terbesar. SAH-nya hemoragik pasti SAH ya? itu istilahnya subarachnoid hemoragik. Jadi sah, bukan ya? Nggak sah. Jadi istilahnya kalau ini otak ya itu di daerah sini-sini nih. Jadi kalau dia pecah kayak tenggelam lah otak tuh. Jadi darahnya keluar di sekitar situ, bukan di dalam otaknya tadi gitu. Tapi istilahnya menenggelamkan otak kita. Nah, jadi aneurisma itu sebetulnya dia bisa belum pecah tuh. Tapi bisa yang menjadi bahaya adalah pada saat dia terjadinya pecah. Nah, kalau dia belum pecah, biasanya 1 dari 3 orang dari 100 orang itu biasanya punya tuh aneurisma yang belum pecah, cuma nggak terdeteksi. Nah, nanti dulu, kenapa dia bisa punya aneurisma? Kenapa dia punya benjolan gitu? Apakah Dia itu bawaan bikin dari apa? lahir? Apakah memang karena pola hidupnya? Ya, jadi itu nanti ada faktor risiko yang kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi. Nah, terus setelah itu kalau misalnya pecah, memang taruhlah sekitar 6 dari 10 per 100.000. Jadi kurang lebih dia akan pecah sekitar 1 sampai 2 orang dari 10.000 orang. Kurang lebih gitu. Jadi nggak semua orang yang dengan belum pecah aneurisma ini tiba-tiba pecah. Tapi ada faktor risiko. Gimana sih cara biar nggak pecah gitu? Apakah harus dilakukan tindakan preventif? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi apa sih faktor risiko yang bisa kita kurangin? Kan kalau lihat angkanya kayaknya kecil ya dok ya, 1 sampai 3% populasi. Tapi sebenarnya banyak nggak kalau di tempat praktek? Memang jarang, tapi sekalinya terjadi angka mortalitas itu 50%, 60%. Jadi kematiannya tinggi. Kematiannya tinggi. Nah, itu yang kita berharap jangan sampai pecah. Kalau udah pecah 60% kemungkinan akan meninggal. Kan tadi aneurisma itu tempatnya bukan cuma di otak. Kalau di otak ke dokter Aiman kan. Nah, kalau tempat lain berarti ganti lagi dokternya. Beda, ada bedah vaskular, ada bedah toraks, banyak sih. Ada tapi artinya anatomi yang ini yang kiri ini yang belum pecah ini memang sudah ada sejak awal untuk orang tertentu atau memang semua orang bawa punya? Jadi memang ada beberapa faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko terjadinya kenapa sih bisa ada aneurisma. Itu sebetulnya belum diketahui secara pasti. Tapi memang ada faktor-faktor seperti genetik, seperti hipertensi. Kalau kita lihat permasalahan alur pembuluh darah, hipertensi pengaruh, itu ada masalah biomekanikal gitu. Jadi maksudnya memang ada tekanan-tekanan terlalu tinggi sehingga ada kelemahan otak, kelemahan pembuluh darah nih, dinding-dindingnya melemah, akhirnya jadi nonjol. Sebetulnya. Karena lokasi aneurisma sendiri lebih sering pada lokasi-lokasi percabangan. Jadi di mana flow itu ada turbulence, ada memang tinggi di situ. Nah, nanti kita akan lihat di mana aja sih yang biasanya terjadi, walaupun sehari-hari kadang-kadang kita nemuin nggak secantik ini juga gambarnya gitu.
tapi ya masuknya aneurisma. Tapi ini Iya, letaknya tapi di otak ya. Saya mau tanya sedikit. Ini di kepala saya nih di luar ini ada kelihatan kalau lagi ketawa lagi itu ada pembuluh darah yang kelihatan melebar seperti itu. Apakah ini masuk aneurisma? Enggak, Iya, itu pena. takut Juga nih saya. Itu pena. Mungkin, Kemungkinan vena kan kalau superficial pena. tuh vena. Oke. Nah, kalau ini Jadi ini aneurisma nggak terlihat arteri. ya? Dia kenanya arteri, Dok. Ya, jadi nggak terlihat ya. Nggak terlihat. Sebetulnya sih yang paling penting gini, kita tahu dari mana kita punya aneurisma apa enggak. Kan jangan-jangan kita punya, kita Iya. jalan-jalan aja kita nggak tahu. Iya. Nggak ada ceritanya kan kalau belum pecah. Jadi kalau misalnya di luar negeri yang memiliki center-center bagus ya, dalam arti memang pada saat orang yang memiliki di keluarganya ada riwayat stroke perdarahan SAH tadi yang perdarahan SAH itu dan curiganya karena aneurisma diketahui karena itu Keluarga diperiksa. sarannya di screening. Tapi kan kalau di Indonesia belum bisa melakukan itu. Kalau Oke. di luar beberapa center sudah mulai melakukan kalau di luar negeri. Jadi kalau ada relatif yang first degree ya, jadi Iya, maksudnya yang langsung anak, kakak kandung, adik kandung. Oh, Karena jadi kalau misalnya ternyata dari ayah kena, terus kakaknya kena, berarti ada dua, itu risknya double. baik. Jadi sarannya di screening. Langsung tracing nih kemana-kemana nih, siapa Betul. aja nih yang kemungkinan gitu diperiksa. Jadi itu salah satunya. Tapi ada juga memang yang permasalahan bukan karena genetik itu, karena genetiknya kita belum tahu banget jin apa sih yang Iya. kenapa yang banyak dibawa orang di sampai populasi kemudian ini punya. nggak ada. Ada gitu. nggak gejala awal yang dirasakan oleh orang yang punya aneurisma? Apakah harus sakit kepala, apakah harus Ya. sakit kejang? Pada saat dia masih kan nggak mungkin tiba-tiba blembung gitu ya. Iya. Jadi ada proses namanya kelemahan otot dulu, faktor inflamasi, semua akhirnya ada remodeling semua. Nah itu lama-lama membesar. Nah di situ ada pada saat awal-awal mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada keluhan, asimptomatik kita sebut ya. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu tiba-tiba pecah. Nah, tapi memang kalau seandainya dia lokasinya dekat saraf-saraf tertentu, misalnya di batang otak ya, daerah belakang, atau di dekat-dekat saraf mata misalnya, itu akan ada keluhan-keluhan tuh. Biasanya matanya agak turun sebelah, atau pandangan ganda, atau misalnya nyeri kepala. Oh, baik. Pada saat pecah ya kejang kemungkinan. Kejang, penurunan Ngeri dong kalau kesadaran. sampai udah pecah ya. Apa bisa ada pencegahan yang dilakukan? Ya, Ada iya. tadi kan? Tadi yang kita itu. Silakan dok, silakan dok. Ya, Nah, silakan, jadi Dok. pencegahan untuk biar nggak terjadi pecah itu biasanya kita lakukan ada namanya clipping kalau bedah Nanti dibuka. kalau sudah ketahuan ini kan ada Tapi harus di aneurismanya. screening dulu kan, tetap Oke. harus ketahuan. Jadi kadang-kadang aneurisma itu ketahuan karena dia punya masalah lain, kita lakukan MRI, loh Nggak kok ini sengaja. curiganya ada ini sih? Oh, Nah jadinya. gitu, Oke. baru abis itu kita trace dan kita lakukan apakah perlu kita treat atau enggak. Ada faktor usia nggak berkaitan dengan ini? Iya, sangat. Nah, Jadi ini sebetulnya yang seru adalah satu, kita sendiri nggak tahu kalau kita punya. Ya. betul. Biasanya nggak sengaja ketahuannya. Ya. Nah setelah yang jadi masalah adalah kalau kita punya, dia pecah, baru ketahuannya pas pecah dong. Padahal kalau dikatakan kalau pecah tadi banyak yang fatal. Nah, makanya kita perlu tahu faktor risiko itu. Hmm. Nah, Oke, jadi oke. orang-orang apa aja sih yang perlu di screening? Siapa kita aja seperti sih? apa gitu. Iya, Nah, Ayo pemirsa jangan-jangan kita termasuk yang harus screening juga. Jangan, Iya, Jangan-jangan. kok saya jadi tegang ya Bun ya? Ya enggak lah ya. Nah, jadi jenisnya banyak ya. Ini jenis-jenis aneurisma bentuk-bentuknya karena nggak seindah seperti buah ceri gitu kan. Makanya aneurisma itu seperti buah beri gitu ya. Jadi sakular gitu. Jadi ada banyak jenis aneurisma dan kadang-kadang dia nggak satu aja, dia mempunyai daftar seks. Jadi dia punya anak. Jadi kayak model begitu. Itu juga menjadi faktor risiko. Ini kemungkinan pecahnya tinggi nih gitu. Oh ya ampun bisa macam-macam Bisa lagi. Banyak. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih. Nah, jadi paling sering kalau kita belajar dulu kedokteran tuh ada cirrhosis of Willis. Nah, jadi disitulah yang paling sering-sering. Kalau kita lihat, kita ambil garis besar, sebetulnya adalah pada saat percabangan-percabangan. Iya jadi muter nih pas mau Jadi bukan kayak di pembuluh darah lurus, ya bisa ada Ya, aneurisma. ya, Tadi ya. jenisnya beda, tapi justru yang paling besar di daerah sini, sini. Jadi yang di mana ada percabangan kita curiga ada flow yang turbulence ya. Nah, itu akan ada melemahkan kekuatan dinding pembuluh darah yang lama-lama jadi tipis tuh. Jadi tipis seperti ini. Nah, akhirnya risikolah pecah. Nah, di sini salah satu penyebabnya jadi pecah ada banyak.
Kalau kita lihat Jadi faktor ini beda inflamasi. dengan yang disebut orang kenal dengan aterosklerosis atau penebalan atau itu Itu menjadi faktor risiko. faktor risiko. Karena Oke. pada aterosklerosis itu sebetulnya ada perubahan, ada remodeling. Balik tunika dinding-dinding pembuluh darah Iya, bagian media ada ini, bermasalah. dia akan mengalami smooth muscle-nya akan remodeling, akan Iya, menipis. iya. Ya, jadi sebetulnya menjadi faktor risiko Untuk kemudian orang yang terbentuknya. memiliki dengan aterosklerosis. Hmm. Kayak gitu. Nah, ini nih faktor dia. risikonya. Kenapa gendernya perempuan? Nah, Tapi Hati-hati, tadi Bun. suami loh teman saya itu. jadi ya ini mungkin nanti Dok Yah juga bisa bantu nih dari sisi oksigen. Jadi maksudnya karena hubungan dengan estrogen. Oh, Karena oke, hubungan baik. dengan estrogen. Jadi sebetulnya faktor-faktor risiko inilah yang pada saat orang memiliki gender wanita, usianya itu mungkin di atas 40 tahun, dia memiliki keluarga yang ada riwayat perdarahan otak, yang Iya. curiga karena aneurisma, atau ada penyakit-penyakit aterosklerosis, dia ada risiko alkohol, merokok, dan hipertension. Nah, itu Perempuan screening. merokok, minum alkohol, sedap banget Di berarti ya keluarganya udah ada. banyak. Iya, jadi kalau makin banyak faktor risikonya makin tinggi untuk Sarah Oke, screening. pemirsa sambil berhitung dan Iya. mikir-mikir saya termasuk yang punya resiko apa enggak, kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Sesaat lagi Anda juga boleh bertanya ya. Ya, pemirsa bisa telepon kita di 5743476 untuk yang di Jakarta, yang di luar kota Jakarta di 0215743478. Dan juga pemirsa kalau susah nelpon bisa juga DM kita di Instagram @indonesiasehat.tvri. Iya, kita jeda sebentar, kita kembali saat lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya, kita masih membahas mengenai aneurisma otak. Jadi ada benjolan ceritanya. Benjolan gitu ya apa bisul kita ngomongnya. Pokoknya bisul deh. Bisul, di pembuluh bisul. darah yang gak asik banget karena kalau bisul itu kan konotasinya kan mesti pecah. Iya. Nah, pas pecah itu jadi masalah. Yang seru adalah yang punya bisul nggak tahu. Kalau di luar kan kelihatan Iya. berasa tuh. Kadang-kadang kita yang pencet barangkali. Tapi Iya. kalau misalkan ini kita nggak tahu dan bisa aja kita bawa-bawa padahal sebetulnya itu Bom waktu. bom waktu yang Iya. kapan Iya. aja bisa meletus ya. Jadi Kalau untuk mendeteksinya gimana sih, Dr. Aiman? Artinya ada apa mengetahui bahwa kita ada aneurisma itu gimana Ya. caranya? Jadi memang pada saat dia belum pecah yang tadi ada kan ada Curiga proses nih, ya curiga nih pertumbuhan kita. itu. Pada saat dia belum melakukan lesi desak ruang dalam arti kena saraf ini, kena saraf itu belum ada gejala sama sekali. Lihat faktor risiko. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dia perempuan tadi, dia usia di atas 40 tahun, apalagi kalau udah Ya menopause. nggak usah ngeliatin begitu dong. Iya Makanya saya udah lihatnya ke dokter masih 35 kok, Iya 35. perempuan oke di atas 40 Sekian tahun oke. yang lalu. Tapi aku nggak hipertensi, aku nggak smoking, aku nggak alkohol. Aterosklerosis alhamdulillah juga enggak. Genetik juga nggak ada. Berarti ada satu doang, satu mah umur ya dua. Iya, Iya, jadi itu nggak bisa biasanya itu dihindari. nggak dilakukan screening. Oh, Biasanya nggak memang dilakukan screening? nggak. Biasanya kalau di luar itu yang memang first degree relatif dia punya aneurisma itu lebih Kalau ada saran keluarga yang punya tuh dilakukan udah, untuk Screeningnya apa dengan foto? bisa dengan MRI, MRA, dalam arti kan screening pembuluh darah itu bisa dengan angiografi, ya itu yang biasa kan kita lakukan yang tidak non invasif dulu, nah, seperti MRI, MRA atau CT angiografi gitu. Lalu nanti kadang-kadang kalau itu tidak konklusif, kita masuk ke DSA. Oke. Nah kalau misalkan kita udah tahu kita punya, terus gimana caranya jagain supaya dia nggak pecah? Atau barangkali memang harus dilakukan tindakan. Tadi ada clipping Ya, tindakan dong berarti kan. Apa Apa kita ada? bisa biarin nggak pakai tindakan, tapi kita jagain gitu maksudnya dia nggak Oke. pecah. Bisa nggak sih gitu? Bisa nggak? Nah, kita Ya, tanya ada yang ini. nggak boleh dilakukan nggak untuk orang aneurisma gitu. gitu. Iya. Kita angkat dulu ya penelpon ya. siap, Halo, siap. selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Indonesia Sehat, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak warahmatullah. Arman. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, ini Pak Dokter, Bu Dokter, saya kalau melihat penjelasan dari Pak Dokter tadi sangat mengerikan. Cara pengobatan ini di rumah sakit mungkin harus dioperasi. Apakah di rumah sakit seperti di Hasan Sadikin, di Bandung, Al-Islam, ya Barenius, Raja Wali, Advent, di Cimahi kan ada rumah sakit Lustira dan Cibabat. Kayak Itu bukan rumah sakit. cara pengobatannya bisa atau di rumah sakit daerah atau di puskesmas atau beli obat umpamakan di puskesmas maupun di apotek atau toko obat atau dengan obat alternatif. Apakah makanan, minuman yang dilarang, juga olahraga yang dilarang, wisata yang dilarang juga itu.
Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Dokter. Iya, Bu Dokter. atur nuhun, Terima Pak kasih Pak Herlan. pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Iya. Ada wisata dilarang nggak? Iya. Ya, wisata masa pandemi sih agak-agak dilarang memang ya. Gimana nih tuh Raymond? Apa yang dilarang dok tadi? Wisata. tadi. Wisata. Iya, bepergian nantinya. Pokoknya makanan, minuman, Makanan, olahraga, minuman, wisata. aktivitas, Pokoknya kalau Pak Herlan kalau olahraga nanya tuh mungkin lengkap dilarang gitu atau- loh. Iya, jadi ada faktor risiko tadi itu harus dipahami dulu. Iya. Setelah itu ada trigger Hmm. factor. Salah satunya adalah misalnya seperti mengangkat olahraga terlalu berat. Jadi kalau udah ketahuan ya jangan kalau bisa mengedan pada saat membuang air besar itu juga harus dihindari gitu. Karena semua yang tadi misalnya angkat Tekanan. berat, mengedan itu kenapa tekanan di kepala meningkat kah? Oh, Meningkat. oke. Tapi kita udah harus yang faktor risiko ini udah harus kita kontrol ya. Dalam Iya, arti iya. hipertensinya tetap ini Oke. utamanya. Hmm. Tapi ada kayak makanan sebetulnya secara tidak langsung pada saat dia kurang memakan serat atau segala macam buang air besar jadi besar akhirnya menjadi permasalahan akhirnya dia lebih sering mengedan secara tidak langsung. Oke. Dia makan yang garam, hipertensinya nggak Iya. terkontrol. Iya. Jadi sebetulnya nggak langsung tapi utamanya ini. Jadi itu yang harus dijaga. Kalau dia Betul. punya hipertensi terkontrol dengan baik lah pokoknya. Betul. Nggak merokok, nggak minum keras itu semua udah dijaga ya. Nah tapi tambahannya ada tadi Makanan, ya, makanan. Pokoknya yang penting jangan mengedan juga. mengedan. Kalau angkat terlalu emosi berat. gimana? Iya, Naik juga nggak? emosi. Iya. Oke, Bunda jangan emosi ya, Bun. Nggak pernah. Harus sabar, Bun. Sabar, Cuma Bun. ngomel. Iya, memang pada saat emosi pasti berpengaruh ya. Apakah dia dari segi hipertensi dalam arti hormonal kortisol yang meningkat, dalam arti itu mempengaruhi secara tidak langsung dengan tekanan darah yang meningkat. Yang akhirnya berujung-ujungnya ke sini gitu. Oke, jadi intinya harus sabar, Bu. Sabar, sabar. Kalau ada yang Tapi tadi marah-marah, sabar. ada pertanyaannya Pak Herlan yang bagus juga. Kalau Di misalnya mana? kalau sampai kemudian tiba-tiba punya pecah, itu tuh kan dibawa ke rumah sakit. Apakah semua rumah sakit bisa Bisa. begitu? Nah, ya. Jadi memang banyak penelitian nanti akan saya tampilkan slide-nya. Itu angka kematian kita menakutkan ya memang menakutkan karena begitu itu terjadi, angka kematian itu 40, 50, 60% kalau kita baca jurnal-jurnal dari negara lain manapun, memang tinggi sekali. Terutama pada 3 hari pertama. Jadi kalau ini terjadi biasanya kita rawat tuh 14 hari karena ada faktor resiko di mana pembuluh darahnya jadi menyempit tiba-tiba akhirnya malah jadi kesannya seperti stroke sumbatan lah. Jadi otak nggak dapat supply lagi karena itu. Jadi banyak sekali komplikasi setelah terjadinya si otak tenggelam tuh. Nanti kalau misalnya kita nggak lakukan apa-apa, dikatakan juga bahkan 6 bulan ke depan dia bisa re-rupture. Pecah lagi gitu, pecah ulang. Nah, itu. Jadi pecah ulang dan angka kematiannya juga tinggi. Memang setelah tahun-tahun berikut kalau dia bisa maintain itu dikatakan agak sedikit berkurang, risiko-risiko itu semakin menurun. Tapi kan kita nggak mau mengambil risiko. Jadi rujukannya kemana nih? Kalau tadi kan ada mulai dari puskesmas tingkat daerah, kemudian ke kota Ke dokter besar. saraf pasti. Ya, jadi Rujukannya kemana? untuk ini ada neurointervensi biasanya subnya. Jadi misalnya bisa radiointervensi, neurointervensi atau bedah saraf. Biasanya kita mengerjakan coiling. Jadi yang rumah sakit punya dan fasilitas itu. mempunyai fasilitas itu. Itu Rumah harus sakit dipastikan. besar Pasti. yang memang punya dokter spesialis saraf, ada bagian sarafnya yang Neurointervensinya. cukup. Mungkin kalau puskesmas pasti ntar dikonsul lah Ya, dengan ada sendiri. golden pasti. periodnya nggak setelah terjadi gejala pecahnya aneurisma Oke. tadi? Jadi setelah dilakukan center-center rumah sakit ini di luar negeri memiliki kateterisasi lab gitu, bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi pada hari pertama, hari kedua, 3, 4 dilakukan tindakan penyumbatan, ternyata angka mortalitas itu menurun. Kematian itu menurun. Karena salah satu faktornya tadi yang menyebabkan angka kematian itu turun adalah adanya fasilitas yang makin lengkap, dilakukan tindakan lebih cepat. Nggak ada golden period seperti stroke sumbatan yang ada 4,5 jam Beda gitu ya. jadinya ya. Ini tapi secepat mungkin bisa dikerjakan. Artinya di Indonesia sudah bisa? Sudah. Bisa. Ini ada yang Nah ngerjain. ini bisa. makanya jangan jauh-jauh ke luar negeri, Bu. Nggak usah Ya. makanya Iya. emang ya. Yang paling penting Insya gini, Allah. balik lagi. Waktu kita punya, oke kita sudah tahu nih, oh saya punya nih ya aneurisma. Terus saya harus gimana? Kan udah dikontrol semuanya. Betul. Waktu tiba-tiba dia pecah kan ada gejalanya. Iya. Gejalanya tuh apa? Apa saya udah pasti nggak ngerasa, udah pasti hilang kesadaran atau Langsung bagaimana? turun kesadarannya. Ya, ini. maksudnya gimana? Jangan sampai sih kalau udah pecah itu tergantung tadi karena ukurannya berbeda-beda. Ada yang kurang dari 3 mili, ada yang memang dikatakan kalau dia kurang dari 7 mili lah. Terus lokasinya
nggak banyak terlalu penting pertimbangannya lah, gitu. sebetulnya ya. Nah, nanti dokternya yang akan menjelaskan risikonya segini gitu. Jadi kadang-kadang ada yang wait and see juga. Gitu. Ini menyambung pertanyaan dari Pak Ulul Ardi nih di siap. Instagram. Terima kasih Pak Ulul, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya simpel sih. Apakah aneurisma bisa disembuhkan? Apa bisa sembuh total? Nah, ini pertanyaan dia dulu ya. Nah kan berarti sama dengan pertanyaan saya tadi kan, Iya. misalkan saya udah punya nih, Bisa oke hilang deh yang nggak gitu? kecil deh gitu Iya, misalkan, iya. kan wait and see. Tapi wait and see waktu dia pecah, kan saya kan ngerasain apa gitu loh. Ya, kalau udah pecah tadi banyak bisa kejang, penurunan kesadaran, Kejang, koma. penurunan kesadaran. Oke, artinya Berarti sudah yang kondisi-kondisi. sakitnya mah udah nggak usah dimikir lah ya. Ini orang yang di sekitarnya dong yang berarti harus tahu. Iya. Tiba-tiba dia kejang, tiba-tiba Iya. misalkan dia jatuh hilang kesadaran, ya pasti bawa ke rumah sakit dengan sendirinya. Betul. Orang Iya. dewasa kejang itu bukan sesuatu yang ini ya, yang Umum. yang umum Ya, jarang terjadi mestinya kan jarang. sebetulnya. Apalagi nggak pakai demam, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba Ya, kejang. Jadi harus dicurigai mungkin ternyata dia punya stroke. Tapi kan kadang-kadang orang nggak tahu ada aneurisma karena di kita Nah, nggak itu ada dia karena screening. nggak tahu itu tuh yang kadang-kadang. Terus bisa diobatin nggak kalau udah punya kecil-kecil sih tapi banyak gitu ya? Terus bisa diobatin bisa nggak? beberapa tempat memang. Makanya bisa nggak diobatin? Bisa nggak saya kemudian bebas aneurisma kalau saya punya banyak nih? Jadi kalau saya berpikir secara pribadi kan sebetulnya proses aneurisma genetik tadi adalah pada saat di kandungan. Ya. Itu sangat pengaruh pada pembentukan embrio. Terutama setelah pembentukan jantung kan ada pembuluh darah itu dari mesoderm ya. Ya. Nah, terus Oh, tapi kita baik. biasa sebut ada ini bagian mesoderm, ini ada bagiannya lah. Iya. Nah, pembuluh darah otak itu memiliki berbeda tuh sumbernya, bukan cuma mesoderm. Ternyata dia ada yang lain. Jadi kadang-kadang ditemukan aneurisma di daerah sini Iya. Daerah-daerah mempunyai resiko aneurisma di Otak. sini. di otak. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan pembuluh darah nih, kebetulan kita sering juga dapat ternyata yang ini hipoplasi, yang ini lebih besar. Tidak Jadi nggak terbentuk. semua, dan itu mempengaruhi Oke. faktor-faktor Nah, risiko. Jadi Saya banyak tuh sekali. mau cerita bahwa sebetulnya waktu dalam kandungan itu Nah, ayo ibu-ibu ya, hamil jadi dijaga startnya dari betul, awal, betul. gitu loh. Jangan Betul. sampai kemudian bayinya lahir cantik sih, lengkap semuanya, Iya, tapi iya. ada permasalahan kemudian. Trimester pertama itu penting sekali. Ya, Itu jadi ya. harus diperhatikan nih faktor gizinya, Nah. faktor lingkungannya, Nanti loh kita faktor-faktor bahas vitamin dan segala makanannya. macamnya. Anda ya. masih boleh bertanya ya di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa masih membahas mengenai aneurisma otak atau bisul di pembuluh darah otak. Di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Kenapa sampai kita membahas? Karena ternyata Indonesia sudah bisa mengerjakan banyak sekali intervensi yang bisa dikerjakan di Indonesia. Jadi nggak perlu kok jalan-jalan ke luar negeri. Cuman yang jadi masalah adalah kita kalau punya pun kita kadang-kadang nggak tahu. Iya. Nah, Nah, ini ada gejala dan tanda. Ya, Ya. Apa tapi nih, Dok? sebelum Dokter Aiman menjawab, saya mau baca juga. Ini masih berkaitan dengan mengenai gejala. Ini Monica bertanya, ini saya sering merasakan sakit kepala, leher kaku, dan kalau lihat cahaya silau sekali. Apa ini gejala aneurisma? Ya. Nah, ini dia ditanyakan mengenai itu tuh. Kok jauh amat Umurnya tanyanya? berapa? Iya, enggak ada datanya. Nggak ada Ya, data, yang ya. paling penting pertanyaan pertama adalah ada nggak keluarganya yang aneurisma Iya, ya? iya, gitu. Gimana dok? Ini masuk nggak tadi sakit dok? kepala itu tuh dia ada nih. Ya ini nih kita menyambung pertanyaan itu berarti ya, Iya. Dok ya. Jadi memang gejalanya tuh bervariasi, tergantung dari mana yang kena dan dia nyenggol saraf apa sih gitu. Jadi biasanya paling sering nyeri kepala. Nyeri kepala bisa kalau misalnya udah pecah kan tenggelam tuh, jadi tekanan kepala jadi naik gitu. Dan itu sakit sekali, sakit sekali. Tanda Sakitnya tuh sakit headache. kayak gimana? Sampai yang sakit Kayak disambar petir gitu. Ya nggak pernah sambar petir gimana nih dokter Aiman? Ya oke. Tapi maksudnya Nyeri sakit hebat kepalanya tuh gitu ya? Berarti hebat saking sekali. sakitnya kan? Saking sakitnya. Oh, saking sakitnya, oke. Istilahnya bahkan tanda clap headache gitu kan. Itu sampai kemudian apa namanya muntah sakit. Ya, jadi kalau ciri-ciri nyeri kepala yang disebabkan karena peningkatan tekanan intrakranial adalah muntah tanpa disertai adanya gastritis lebih dahulu. Biasanya memang muntah menyemprot yang biasa kita ketahui itu. Nah, dan biasanya tadi kaku Ya, leher. ada nih. Ya. Ya, belum tentu kakofobia. Monica Ada sabar juga. dulu Monica, sabar Ada dulu juga Monica. ya. Ya, ada Ada juga. disebutkan Jadi di sini. nyeri kepala, neck stiffness sama fotofobia. Iya. Ya. Fotofobia juga tuh masuk Iya, fotofobia. lihat ya. saya silau. Nah, jadi itu kan satu gejala. Kadang-kadang kita dalam mendiagnosis itu kan kita sebagai dokter melihat berbagai aspek. Iya. Nyeri kepala itu nggak mungkin semua nyeri kepala kita MRI MRA. Iya. Jadi harus ada anamnesis yang paling penting. Apa kita tanya-tanya dulu, apakah nyeri kepalanya jangan-jangan karena
dia kebanyakan nonton HP nih misalnya. Nah, drama Korea kelamaan kali ya. Nah, Yang ada air mata kering, Bun. jadi yang pasti adalah si dokter itu bukannya bawel ya, nanya panjang lebar untuk cari larinya ke arah mana. Betul. Sambil nyingkirin yang nggak mungkin Nggak mungkin gitu ya. itu. Dan kalau kayak Monica, sakitnya ini dok terus-terusan gitu, atau dia pagi ntar siang hilang atau gimana? Oke, kalau misalnya udah pecah ya pasti terus-terusan, bahkan dia bisa hilang kesadaran atau koma. Tapi kalau misalnya dia hanya merangsang reseptor nyerinya saja, kan pembuluh darah tuh kita ada reseptor nyeri. Jadi pada saat migrain juga kan permasalahan salah satu teorinya adalah karena pembuluh darah. Nah, jadi apapun yang terjadi pada saat pembuluh darah bereaksi, apakah konstriksi atau melebar, dia akan menimbulkan gejala nyeri kepala. Nah, jadi itu yang harus kita cari tahu dari anamnesis tuh. Nah, dia biasanya kalau kan ada kita jadi tahu ini sebenarnya nyeri kepalanya migrain apa bukan, karakteristiknya gimana. Jadi ada kemungkinan lain selain dari aneurysma. Banyak, ya. Karena migrain juga fotofobia juga sama. Neck stiffness kan bisa karena dia masalah leher ya. Ada namanya nyeri kepala karena otot di leher kaku gitu, cervicogenic headache. Nah, itu bisa juga. Itu dia tuh yang kebanyakan nonton segala macam ya. Jadi Monica nggak usah cemas dulu ya. Diperiksakan aja ke dokter. Kalau yang kedua apa tuh dok? Cranial nerve deficit. Jadi memang ada permasalahan tadi dia menekan saraf-saraf itu pada saat dia grow, pada saat dia tumbuh. Jadi bisa tadi ada ptosis, ada masalah penglihatan, ganda kayak gitu. Nah, terus bisa juga ada kelemahan. Kalau misalnya biasanya ini lebih sering kalau dia udah pecah. Jadi ada kayak stroke ya. Jadi udah jadi stroke lah. Stroke perdarahan dan kejang. Nah, itu biasanya sekitar 10%. Tapi biasanya kalau udah pecah. Dan kematian lebih dari 50%. Ya, ini jadi untuk Monica ini berobatnya kemana? Ke dokter penyakit dalam kah atau ke dokter saraf kah? Ke dokter saraf bisa. Ke dokter saraf ya. Dan itu belum tentu larinya ke arah saraf jadi itu juga Monica. gitu ya. Tahu-tahu masalah mata juga mungkin. Betul. Iya. Jadi masih banyak kemungkinan ya Monica ya, tapi sebaiknya memang diperiksa ke dokter ahli saraf. Iya. Masalah mata, sakit kepala juga. Sakit kepala juga. Dokter mata. Oke dok, terus gimana dok? Oh ini kematiannya ya? Nah ini yang tadi kita bahas adalah di Kanada kematian itu menurun menjadi 21,5% setelah ditemukan tadi alat-alat yang dilakukan tindakan-tindakan itu lebih cepat. Ini di daerah Amerika, UK, lalu ini di daerah Asia. Di Indonesia ternyata paling tinggi ya. Masih ini dari penelitian yang kita dilakukan oleh Dr. Ahmad Firdausani dan kawan-kawan. Itu tahun 2020 memang ternyata di Indonesia ini dilihat faktor apa sih yang menyebabkan kok kematiannya tinggi? Oh ternyata blood pressure. Jadi dalam arti tekanan darah. Nih. Nah, dan dikatakan semakin muda ternyata risiko kematian itu justru lebih berkurang gitu. Jadi banyak faktor-faktor lah yang menyebabkan itu dan di kita ditemukan sekitar 53,1 karena tekanan darah yang nggak terkontrol. Terutama saat masuk ya. Kalau kemudian tindakan yang dilakukan untuk kan tadi ditanyakan bisa diobati nggak, bisa diobati nggak gitu ya, itu gimana dok? Jadi kalau untuk tindakannya sendiri, ini harus agak pakai perasaan dok. Pakai perasaan ya. Nah, dikecilin dulu dok. Kecilnya pakai tangan dok. Iya. Nah, iya. Oke. Iya gitu. Memang suka agak ini ya teknologi ya. Bukan mempermudah memang. Oke, jadi untuk terapinya sendiri ada yang dilakukan dengan neurointervensi endovaskular dari pembuluh darah. Kita lakukan coiling nih. Coiling itu semacam kayak kawat lah. Kawat alus. Ini kita sumbat nih. Jangan sampai pecah. Akhirnya nanti kan nggak ada aliran darah masuk nih. Nah, kita harapkan dia akan jadi jangan sampai dia pecah. Nah, ini maksudnya orangnya dibuka nggak kepalanya atau lewat pembuluh darah aja? Kalau ini dari pembuluh darah. Kalau clipping itu surgical. Jadi dia harus buka lalu di clip. Nah, Dokter Aiman ngomongnya enak aja harus dibuka, kesannya apa gitu topi. Tapi kepalanya. Maksudnya sama bedah saraf nanti dia akan lakukan clipping. Berarti kalau coiling itu masih dokter saraf? Neurointervensi itu kan bisa dari radiologi intervensi, bisa dari neurointervensi, bisa dari bedah vaskular yang ambil intervensi. Kalau clipping sudah pasti bedah saraf ya. Terus yang tadi tuh yang terakhir obat-obatan, maksudnya setelah dikerjakan itu baru obat-obatan atau obat-obatan sendiri? Oke, untuk obat-obatan misalnya kita belum memiliki belum ada guideline ya untuk
kita minum obat ini bakal kecil sendiri nih. Nggak mungkin. Dalam arti belum ditemukan. Kenapa? Karena ini faktor risiko penyebabnya kan risikonya adalah hipertensi, estrogen, umur segala macam. Tapi kita berharap dengan obat-obatan itu, kita harapannya adalah menstabilkan lah. Jangan sampailah dia tiba-tiba pecah gitu. Karena ini kan ada faktor inflamasi. Kita berharap ada terapi yang bisa targeted gitu, jadi inflammatory faktor Dok, sambil apa sih? duduk dok, sambil duduk dok. Gitu. Memang ada lagi ya Tapi dok? belum ada sampai sekarang. Belum ada ya, Baru terapinya penelitian-penelitian ya. Nah, jadi berarti kan nanti yang menentukan oh ini harus coiling atau ini harus clipping, itu barangkali karena besarnya kah atau bagaimana? Atau kayak sulitnya tempatnya, posisinya? Ya, itu memang ada beberapa faktor. Salah satunya tadi tempat, lokasi, karena ada yang daerah dalam dengan operasi agak risikonya lebih tinggi. Biasanya disarankan coba dengan jadi ada tim lah, jadi saling kita. Dok, kalau kecil-kecil nih, kecil-kecil, terus dia pecah kecil pokoknya nih nggak jangan segede-gede gitu, itu gede banget kan ya. Itu kayak segede kecapi, tipis-tipis doang. Maksudnya kalau dia memang terus pecah tapi kecil, orangnya masih bisa sadar nggak? Ya, jadi angka kematian yang tadi diteliti itu adalah ada hubungannya dengan pada saat dia masuk ke rumah sakit. Kalau kesadarannya nggak terlalu parah, ternyata outcome-nya juga lebih baik. Oke. Kita terima telepon ya. Kita angkat dulu. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, selamat siang. Siang. Bu. Ya, dengan Dan siapa Pak Slamet ini di Karawaci. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, ini istri saya keluhannya saraf. Kalau di vonis dari dokter katanya saraf. Saraf tuh yang bagian kepala, tapi di luar otak gitu katanya. Cuman ya yang dikeluhkan terasanya tuh di kaki seperti kayak ada cacing, terus berjalan itu sulit gitu, pegel gitu. Rambut rontok, itu tuh gimana solusinya ya dok ya? Bapak, dari pemeriksaan dikatakan apa Pak? Ya, Dari pemeriksaan dokter dikatakan apa? saraf. Sakit saraf aja nggak jelas. Saraf yang di kepala katanya. Dokter Aiman ada pertanyaan? Oh iya. Usia ibu? Usianya? Ya, usianya 47. Oke. Udah dilakukan scanning atau pemeriksaan? RI sudah 3 kali. Oh, terus hasilnya? Ya, katanya dok, itu saraf yang di kepala itu. Cuman dari bulan 2 sampai sekarang belum kunjung sembuh. Baik Pak. Kita akan bahas sedikit ya Pak ya. Mungkin tidak bisa menjawab semuanya karena mesti lihat hasil MRI-nya nih sebetulnya ya Pak ya. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa ya. Terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Nah Dokter Aiman, ini barangkali kita sama-sama mesti mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa di rumah. Kalau kemudian tidak terlalu jelas dokternya menjelaskan kepada kita, adalah hak kita sebagai pasien untuk menanyakan semuanya sampai kita jelas. Termasuk juga nih, jadilah saya bawel, harus bawel, jangan jadi ayah. Kalau udah ketemu dokter harus yang bawel, mesti seperti saya. Sampai kalau kita pulang nanti kita mengerti apa yang harus dikerjakan, apa ekspektasi kita, apa yang tidak boleh dikerjakan, apa yang paling bahaya yang harus bawa kita buru-buru balik lagi ke dokter tersebut. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jawaban Dokter Aiman sebentar lagi kita jeda sebentar. Iya, tetap harus sabar ya, Bunda juga harus sabar supaya tidak ada masalah dengan aneurisma. Ya, oke pemirsa, jangan pindahkan channel Anda, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Tadi kita mestinya sudah menjawab pertanyaan Bapak yang terakhir tadi. Sedikit aja ke Dokter Aiman karena saya mengerti sih kita kan nggak bisa dari jauh ketahuan apa, apalagi cuma dikatakan bahwa saraf di kepala. Ya iyalah. Gitu ya. Jadi pada saat kita berbicara saraf di kepala tuh banyak penyebabnya, mungkin harus kita periksa ya. Dalam arti MRI-nya apa sih? Apakah dia suatu tumor? Apakah dia suatu memang riwayat stroke? Apakah dia suatu infeksi? Jadi biasanya permasalahan sih di 3 besarnya itu harus dipastikan dulu. Apakah itu sol tuh kayak ada benda di dalam itu. Bendanya apa? Apakah dia tumor? Apakah dia infeksi? Apakah dia bekas stroke? Nah, jadi itu pastikan dulu, itu kan saraf. Nah, jadi itu baru nanti kita bisa melangkah ke apa sih yang harus kita lakukan. Nah, jadi Pak, minta maaf kita nggak bisa jawab detail seperti apa, karena tentunya untuk menjawab tersebut
Satu, dokternya juga mesti banyak nanya gitu ya satu. Yang kedua, hasil pemeriksaan harus dilihat. Iya. Jadi sebaiknya kalau Pak tidak terlalu jelas, boleh loh Pak Lanjut. kembali ke dokter yang tadinya merawatnya ya Iya. Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak buat pertanyaannya. Tapi saya udah lihat Dokter Pai Iya, di depan Dr. sana. Pai dong. Hai Dokter Pai. Kita Silakan, hadir Dr. lebih Pai. pagi loh Dokter Pai. Siap dok, terima kasih dok. Dokter Pai biasanya ngasih salam-salam dulu. Iya. Pas salamnya. Iya, salamnya. Oh ya, saudaraku, saya di sini membantu Dokter Lula, Dokter Boy, Dokter Aiman untuk sharing tips hidup sehat untuk Anda supaya kita bisa mencegah macam-macam tadi apalagi penyakit Iya. supaya Anda lebih sehat sebab sehat itu asik. Iya, Asik, oke. iya. Lebih asik lagi kalau kita pindah ke dapur. Pindah ke dapur. Yuk, kita pindah ke dapur yuk. Silakan. Nah, tadi kan Dokter Aiman bilang nih, Iya, dok, silakan. ceritanya adalah orang-orang yang punya faktor resiko. Perempuan di atas 40 tahun saya dapat, tapi kan ada yang lain-lain juga, bukan cuma itu aja. Darah tinggi. Darah tinggi, hipertensi disebut-sebut terus tuh. Darah tinggi, terus kemudian ada kekentalan darah, kemudian masalah kekuatan otot arteri. Ya. Iya. Nah, jadi Ini saya tahu nih kenapa tiba-tiba ada ini semangka nih. Oke, sip. Semangka tanpa biji. Oh. tapi keywordnya saudariku di mana Anda berada, kata kuncinya adalah stop apa yang membuat pembuluh darah Anda rusak. Ya, stop rokok. Stop Stop rokok. alkohol ya, stop Oke. rokok, stop alkohol karena itu merusak pembuluh darah Anda. Kemudian kita akan membantu kesehatan pembuluh darah Anda ya, kesehatan pembuluh darah Anda supaya lebih sehat. Keywordnya satu misalnya untuk membantu kontrol tensi. Tadi Dokter Aiman sudah bilang tensi yang tinggi adalah salah satu faktor pencetus terjadinya aneurisma. Makan buah 3 kali sehari wajib. 3 kali jangan, sehari. jangan ditawar dan jangan sebut nama saya sama tukang sayurnya karena nggak ada diskon. Ya. Kalau perlu bayar lebih mahal. Ini buah yang membantu menurunkan tekanan darah Anda. Ya, kalau Iya lagi bisa- enggak itu kan enggak ada musimnya, tiap Nggak ada hari musimnya. ada Iya, gitu iya. ya. Nanti kalau bisa makan sama bagian putihnya. Hei, Ih, enggak Nah. enak. Justru ini khasiat Pahit. penyembuhan ada di sini. Nggak pahit. Ini Enggak tawar. pahit sih, Oh, cuman enggak ada rasanya. Oke, jadi Nggak ada kupasnya jangan terlalu bersih Ya, gitu. Jadi kulit hijaunya nggak usah. Oh, iya, Ya, iya. ini aja. Jadi ini kalau Anda makan, nggak usah, jangan nunggu hipertensi dulu. Ya. Oke. Sehari-hari ini temennya untuk kontrol tekanan darah, semangka ada timun. Nah, timun. Ini 2 buah yang sangat powerful untuk membantu supaya tekanan darah Anda tidak naik. Oke, ini 2 nih. Pisang nggak bisa pisang? Kalau pisang bukan, Kan dia ada kaliumnya. iya, tapi nggak terlalu membantu dalam arti tekanan darah. Membantu kekuatan otot jantung ya. Kalau Kekuatan kafe- otot jantung. Oh, boleh juga sih pisang ya. Kalau Pisang kafein gimana nih? Kafein selama nggak pakai gula, sebetulnya tidak masalah. Yang masalah Oke. adalah ketika kafein itu ada gulanya. Karena gula itu menyempitkan pembuluh darah. Oke. Gula meningkatkan kadar gula darah meningkatkan hormon insulin. Hormon insulin menyempitkan pembuluh darah, konstriksi. Iya. Bukan berarti nggak boleh ya Bukan berarti pemirsa. nggak boleh. Boleh, Pilih tapi yang jangan manis. banyak-banyak. Iya. Mana enak kalau semuanya nggak boleh. Iya. Ini pertama. Kedua tadi Dokter Aiman ceritakan adalah yang namanya kelemahan otot pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu otot ya saudaraku. Di dalamnya ada ototnya. Supaya dia kuat, lentur, elastis itu harus dijaga dan salah satu bahan baku yang paling poten itu adalah namanya vitamin C Yang yang paling berasal kuat. dari buah-buahan. Keluarga jeruk-jerukan ya. Ini sangat membantu untuk menguatkan dinding pembuluh darah, endotel pembuluh darah. Kalau nggak pakai ini Anda bisa pakai jeruk Kiwi. lemon. Jeruk lemon? Jeruk nipis atau kiwi karena nih kiwi ini memang buahnya tinggi sekali vitamin C-nya. Kiwi dan jambu biji. Jadi ini sangat membantu kekenyalan elastisitas Kalau endotel. delima, Delima membantu. walaupun maksudnya kalau yang Indonesia punya nggak terlalu manis-manisan, tapi lumayan kan? Sangat membantu. Delima punya kemampuan membantu membersihkan pembuluh darah. Sama biji-bijinya ya dimakan. Sama bijinya kita blender. Semuanya kita minum. Ya langsung nggak enak rasanya ya. Gimana sih Dokter Pai suka begitu? Iya dong. Kan memang Tapi kita PR makan buah delima. PR ya. Iya. Dokter Ya, Faizan, kalau- ini ada pertanyaan dari pemirsa, dari Marta. Terima kasih Marta bertanya. Ini ada nggak obat atau makanan yang berupa herbal untuk masalah aneurisma seperti ini? Kalau saya berpikirnya kita holistik. Kalau misalnya bicara herbal, keywordnya kalau herbal ya, itu ada di satu kata namanya membantu agar darah Anda tidak kental. Nah, kita pakai bahasa awam ya. Ya. Kekentalan darah itu menyebabkan tekanan darah naik. Oke. Nah, herbal yang membantu mencegah kekentalan darah, jahe. Jahe. Ya, jahe. Jadi supaya enak, jahe kita kasih di air panas, kita kasih gula aren, kasih parutan kelapa. Karena kelapa itu juga membantu mengencerkan darah secara alami. Jadi kayak
apa tuh bajigur? Nah, wedang jahit. Ya, wedang Iya. jahit. Ya. Jadi wedang jahit seperti itu sangat membantu mengencerkan Langsung pembuluh si darah. ayah nih, ntar malam minta entar ya. Aduh, jangan bikin PR. Malam kan enak dingin-dingin ya kan. Pengencer darah lagi, satu lagi yang lain adalah Susu. santan kelapa. Ini santan. ini bentuknya seperti susu, tapi kalau orang Amerika, Coconut milk. Jadi bentuknya persis seperti susu, tapi rasanya rasa santan dan itu ternyata enak sekali. Dan tidak boleh dipanaskan ya pemirsa ya. Panaskan. Dan ini kalau santan kelapa itu ya itu selain membantu sebagai pengencer darah alami, dia membantu mengurangi nyeri pada lutut, membantu sebagai bahan baku makanan otak, anti aging. Ya, harganya murah meriah. Iya. Anda beli kelapanya satu cuman 10.000 nggak sampai. Pertanyaan supaya lebih jauh karena si santan ini bakal enak juga si santan, Iya, enak kan gurih ya. Hmm. Supaya nggak dipanasin. Jadi gimana caranya? Kan nggak boleh dipanasin katanya. Diparut langsung kita minum aja. Di press. Kalau yang santan kemasan gimana? Kan sekarang ada juga yang santan kemasan. Saya nggak terlalu sarankan, ada bahan sarankan. pengawetnya. Oke, gitu. jadi mendingan fresh dari Jadi diperes pakai air matang nih ya pemirsa ya. Nah, airnya langsung masuk kulkas nih. Nggak usah pakai apa-apa, udah enak. Gurih banget. Kalau mau tambahin gula aren boleh juga ya. Boleh banget. Ih, boleh. kayaknya enak jadi ya. lebih enak lagi Bunda beli kelapanya. Kenapa jadi rasanya Di kayak kulkas, Bunda cendol? parut ya. Kayak Diperes. cendol Jadi jadinya lebih ya. Tapi kalau udah jadi nasi padang enggak ya? Oh enggak. Nasi padang apalagi nasi putih pakai rendang itu enak ya, tapi seminggu sekali deh. Baik. Ya. Oh, jadi santan ini bukan susu Oh, ini ternyata. satu santannya. lagi, saya lupa ini jambu biji kita blender. Jambu biji ini yang vitamin C-nya salah satu yang paling banyak. Kalau satu butir jeruk ini vitamin C-nya 50-an miligram, kalau jambu biji 200 sampai 250 miligram. Harus yang merah nggak? Harus yang merah. Oh, harus yang merah, merah. ya. Kalau yang kayak model itu loh, apa sih namanya? Yang putih-putih, yang apa sih sekarang modelnya tuh? Jam kristal. Jambu kristal seperti ini. Heeh, Ya, bukan. bagus. Tapi khasiat untuk membantu vitamin C-nya memang ini nggak sebanyak yang merah. Yang merah lebih bagus, lebih banyak. Ya udah yang merah nggak apa-apa lah, nggak mahal kok pemirsa. Nih kita di sini berusaha cariin yang jangan mahal, tapi nggak ada alasan supaya orang bilang mahal sih, nggak ada alasan. Dan pasti mudah ya. didapat juga di Indonesia. Betul. terutama. Ekonomis, murah dan sehatnya tidak harus mahal. Saya setuju. Tidak harus Iya, mahal. betul. Jadi kalau di tukang rujak buah yang lewat aja, ini dapatnya banyak loh. Iya, betul. Ya. Enak banget. Nanti sama tukang rujak bilang, bang, ada timunnya ya gitu. Jadi kalau lewat sini timun gitu. Ntar bilangnya gini, siapa tahu ada tukang rujak ya, kasih rujak, ntar kalau tanya, buat apa timunnya? Kata dokter Paiden buat nurunin tensi gitu ya. Iya. Tawarin. Jadi bilang ntar kalau misalnya Anda jual rujak, bilang gini, ini resepnya dokter Paiden, pasti lebih laris. Iya, panjang ini ceritanya. Oke pemirsa, hari ini kita belajar sesuatu yang baru barangkali buat kita semua dan memang walaupun kasusnya nggak terlalu banyak, tapi kasusnya sering sekali fatal. Sebenarnya memang dulu pernah ada lah ya, maksudnya pesohor lah ya, selebriti yang kemudian bermasalah dengan aneurisma ini. Tapi yang paling penting sendiri adalah kalau Anda punya cerita di keluarga yang ada aneurisma, kalau kata dokter Aiman sebaiknya diperiksa lebih jauh karena ini ada familial, ada genetiknya. Ya. Jadi kalau mengenai aneurisma ini yang paling penting sih menurut saya adalah pola hidup sehat tadi ya, tidak ngerokok, kemudian tidak alkohol, olahraga teratur, ya kemudian tadi untuk mencegah hipertensi, makan makanan yang memang baik untuk pembuluh darah kita. Baik, Dokter Aiman terima kasih banyak, Dokter Pai terima kasih dokter. banyak. Terima kasih Kita banyak pamit dulu semuanya. nih, saya terima kasih buat pertanyaannya semua. Kalau ketinggalan tinggal lihat aja di YouTube ya. Iya, di YouTube kita di Indonesia Sehat, di TVRI Nasional, nanti lihat Indonesia Sehat dan Halo Dokter. Besok menarik nih Bun, kita bahas apa Bun? Iya, besok kita akan membahas mengenai gangguan tidur. Ayo, yang tidurnya kurang nyenyak, siap-siap ya besok ya. Tanya yang banyak. Iya, oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Indonesia Sehat. Kita pamit dulu, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Salam.